salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Pelin Franciscus Semiring Kemarin. Saya sebagai guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri 101843 Banjarbaru, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan di STP KAT Santo Franciscus Assisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SD Negeri 101843 Banjarbaru. Dalam praktek pembelajaran ini, saya akan menggunakan metode atau model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL di semester 1 kelas 5 dengan materi perempuan dan laki-laki secitra dengan anak. Selamat menyaksikan videonya, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Hari ini kita masuk ke materi pembelajaran agama ya. Silakan keluarkan dulu buku agamanya anakku, sama kitab suci nah. Kitab suci. Sudah? Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Ayo. Siapa yang tahu? Minggu yang lalu tentang apa? Ayo. Oke, tepuk tangan. Tentang apa minggu yang lalu materi kita? Iya. Ya. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang berdoa. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak cek dulu ya. Bapak absen, yang namanya Bapak sebut, kamu bilang ucapkan hadir ya. Alfonsus. Hadir, Pak. Kelmi. Hadir, Pak. Desya. Hadir, Pak. Grace. Hadir, Pak. Dava. Hadir, Pak. Luciano. Hadir, Pak. Rahel. Hadir, Pak. Ica. Hadir, Pak. Oke. Silakan dibuka buku paketnya. Materi kita hari ini tentang perempuan dan laki-laki secitra dengan Allah ya. Materi kita hari ini. Sebelum kita masuk materi, silakan ayo kita berdiri. Kita bernyanyi dulu. Tahu lagunya kan? Sudah kita pilih? Daki gunung yang tinggi, turun, 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 kurva yang dalam, melintasi
Coba kamu perhatikan dulu gambar ini ya. Nampak kan? Ayo. Gambar siapakah itu? Tuhan Yesus dan anak-anak. Ada siapa saja di situ anak-anaknya? Perempuan dan laki-laki. Silakan. Perempuan dan laki-laki. Iya, Tuhan Yesus bersama anak-anak, ada perempuan dan Laki-laki. ya. Adapun tujuan kita hari ini, nakku, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik memahami arti manusia diciptakan menurut citra atau gambar Allah. Ya, jadi kamu nanti diharapkan mampu memahaminya. Yang kedua, peserta didik memahami dirinya sebagai perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah dan mampu menjelaskan konsep kesetaraan gender dalam konteks agama dengan benar. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap positif terhadap kesetaraan gender dan menghargai perannya masing-masing gender. Yang keempat, peserta didik mengetahui pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki. Jadi kitab sucinya dibawakan dan kita apakah kamu pernah mengagumi dirimu sebagai laki-laki dan perempuan? Pastinya pernah. Ya. Bagaimanakah sikap kalian, sikap kamu terhadap perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan? Lalu, melihat alam semesta yang begitu indah, hal apa yang bisa kamu kagumi? Silakan sambil dibuka kitab sucinya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 30, ya. Buka Alkitabnya. Ya. Silakan ya. Ada yang sudah dapat? Ya. Boleh, silakan dibaca dulu sebentar. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang kita lihat ke depan. Bapak sudah tampilkan juga. Lihat ini. Kita lihat bersama. Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Ayat 26. Silakan dibaca. Ayat 26 yang di Bapak tampilkan. Itu. Berfirmanlah. Ayo sama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, menurut rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak serta seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke. Ayat 27 yang laki-laki. Ayat 27 silakan laki-laki. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, sekarang yang perempuan. Allah berkata mereka dan Allah berkata kepada mereka, berharap mencukuplah dan bertambahlah banyaklah penuhilah bumi dan perkebunan itu, masalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Oke. Sekarang coba kita saksikan video ini. Kamu dengarkan ya, kamu perhatikan.
Oke, coba perhatikan videonya. Selamat datang semuanya. Pada malam ini, kita akan kembali membicarakan topik yang sangat penting, yaitu peran atau aturan gender yang ada di masyarakat. Yang bikin saya kesal itu ketika mainan dibuat dalam versi perempuan dan laki-laki. Bahkan permainan bingo, sepertinya perusahaan cuma mau untung besar saja. Kamu benar, Adelia, tapi justru karena itulah toko mainan menjadi tempat yang bagus untuk anak-anak menyadari dan memikirkan tentang label gender. Toko mainan itu memberi kita kesempatan untuk menunjukkan bahwa anak-anak bisa menjadi diri mereka sendiri. Anak-anak tidak perlu misalnya diri dengan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka harus jadi siapa atau mau main apa. Tapi ketika tumbuh besar, mereka kan dididik karena berbeda. Saya juga dididik sampai nangis waktu kelas 3 SD sama anak laki-laki lain. Saya diusahakan untuk berpikir bahwa saya harus selalu membuktikan kenyataan saya terus-menerus. Kalau tidak, maka saya bukan laki-laki. Konyol banget kan? Di mana sih maskulinitas saya? Kayaknya tadi masih ada deh. Adik perempuan saya, Elsa, dikatain lesbian karena dia lebih suka main bola daripada main boneka. Dan dia merasa tertekan karena adik kami juga berpenampilan maskulin. Dan kami selalu menangkap itu keren. Kava tidak mau bilang, jangan panggil aku lesbian. Seolah-olah kata lesbian itu buruk. Dia hanya tidak mau diejek atau dipanggil dengan nama julukan saja. Sayangnya banyak anak yang menggunakan seks transgender untuk membuli anak-anak lain dan anak-anak yang menjadi sasaran seringkali merasa tidak berdaya untuk menghentikannya. Itulah sebabnya orang tua dan guru harus segera melawan bullying. Anak-anak membutuhkan kepastian bahwa tidak ada cara yang benar atau salah untuk menjadi laki-laki atau perempuan. Gender hanyalah bagian dari siapa kita dan bukan tolak ukur dari siapa diri kita sebenarnya. Teman saya punya anak laki-laki yang menyukai hal-hal yang bersifat feminin. Bukan hal yang mudah bagi teman saya, tapi mereka membiarkannya. Pihak sekolah dan teman-temannya juga tidak membulinya. Itu juga membantu saya untuk berpikir apa yang benar-benar penting bagi saya. Saya hanya ingin anak saya dihormati seperti yang kamu. Kalau begitu, sekolah pria bingo tanpa memandang umur dan jenis anak kalian. Bingo! Oke. Ya. Ini sudah kamu dapat tadi ya. Dari video tadi kita melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Apa itu perbedaan laki-laki dan perempuan secara fisik? Perbedaannya suara perempuan lebih lembut dan lebih halus, sedangkan laki-laki lebih berat dan kuat. Yang kedua, perbedaannya lebih padan. Perempuan memiliki pinggul dan pinggang yang berbentuk, sedangkan laki-laki memiliki dada dan lengan yang berbentuk. Yang ketiga, perbedaan apa lagi secara fisik? Perbedaan rambut. Perempuan memiliki rambut yang panjang, terurai dan bergerai, sedangkan laki-laki memiliki rambut pendek. Oke. Yang berikutnya perbedaan organ kelamin, ya. Perbedaan perempuan dan laki-laki secara fisik, apa coba secara fisikis? Perbedaannya itu perbedaan emosi. Perempuan biasanya lebih gampang mengatur emosinya dan bersikap lembut, sedangkan kamu laki-laki cenderung lebih emosional dan marah. Yang kedua, perbedaan tugas dan atau peran. Perempuan biasanya dalam tugasnya lebih sering mengerjakan pekerjaan yang lebih ringan daripada laki-laki yang mengerjakan pekerjaan lebih berat daripada perempuan. Perbedaan secara kodrati aku. Apa dia? Hanya perempuan yang bisa mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Namun tanpa laki-laki, perempuan pun tidak mungkin memiliki kemampuan itu. Artinya harus saling melengkapi, ya. Laki-laki dan perempuan keduanya memiliki kesamaan derajat sebagai pribadi manusia yang mencerminkan citra Allah. Jadi itu harus kita tahu bersama, ya. Laki-laki dan perempuan secara kodrat keduanya memiliki perbedaan yang unik, namun saling melengkapi. Perempuan dan laki-laki sebagai partner itu artinya teman teman hidup yang dinugerahi Tuhan untuk saling melengkapi dan saling menolong. Ya, sekarang coba kita mau diskusi kelompok. Untuk kelompoknya silakan, ayo. Bentuk kelompoknya. Kelompok pertama Bapak namai kelompok cinta, ya. Kelompok kedua kelompok namanya kasih. Tugas kelompok kamu hari ini sesuai dengan bacaan kitab suci tadi. Ayo silakan.
siapa dulu tampil di depan? Bapak Cinta, Pak. Ayo silakan kelompok cinta. Ya. Ayo yang lainnya dengarkan dulu kelompok kasih. Silakan kelompok cinta dibacakan. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 tentang menciptakan manusia, mengapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Yang dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupa dan rupanya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin memiliki nilai yang sama. Bagaimana peran laki-laki dan perempuan di dunia pekerjaan sampai 8? Apa yang harus mereka lakukan bersama-sama? Peran mereka dalam bentuk adalah menjaga dan mengelola ciptaan alam menunjukkan pentingnya karbonasi dalam menjalankan hak. Apa yang Allah berikan kepada manusia untuk makan menurut Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Apa makna dari makanan dan pemberian ini adalah banyak pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan ciptaannya. Sudah? 5. Bagaimana penciptaan laki-laki dan perempuan menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 30 menunjukkan pentingnya saling menghormati dan bekerja sama dalam hidup kita sehari-hari. Oke, kita kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih kelompok cinta. Silakan duduk. Sekarang kelompok kasih. Adapun hasil diskusi kami, apa yang dikatakan oleh Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 tentang penciptaan manusia. Mengapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki, memiliki nilai yang sama dan tujuan yang sama dalam rencana Allah. Bagaimana peran laki-laki dalam perempuan di bumi? Menurut Kejadian 1 ayat 28, apa yang harus mereka lakukan bersama-sama? Perempuan dan laki-laki untuk mengisi bumi, menguasainya dan menaklukkan segala makhluk hidup. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai citranya. Apa artinya menjadi citra Allah bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Manusia memiliki kemampuan untuk mencerminkan karakter dan sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang Allah berikan kepada manusia untuk Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, silakan hasil presentasinya anakku. Bagus-bagus tadi hasil kamu.
Oke, sekarang kita lanjut. Sebelum kita lanjut materi, mari kita sekarang ice break ya. Coba, murid Yesus. Yes, yes, Sarah. Terus semangat. Murid Yesus. Yes, yes, Sarah. Oke, sekarang berdiri. Murid Yesus. Yes, yes, Sarah. Coba. Oke, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba silakan siapa yang bisa menyimpulkan. Silakan. Silakan dibaca. Citra berarti serupa atau sekadar. Manusia secitra dengan Allah berarti manusia sahabat atau serupa dengan Allah. Oke. Kita kasih tepuk tangan. Sudah bagus penyimpulannya. Sekarang siapa lagi yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan. Perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah memiliki martabat dan nilai yang sama di mata Tuhan. Oke, silakan. Yang tidak, siapa lagi yang bisa? Ayo, silakan. Perempuan dan laki-laki bersyukur karena diciptakan dengan peran masing-masing dan bisa menghargai diri masing-masing baik dalam keluarga maupun kita. Oke, tepuk tangan. Jadi yang bisa kita refleksikan apa nakku? Coba dari setelah kita mempelajari materi ini tadi, bahwa kamu perempuan dan laki-laki secitra sama di mata Allah atau serupa dengan Allah. Apa yang bisa kita refleksikan? Apakah kamu atau aku bersyukur atas karya ciptaan Tuhan yang telah memberikan martabat luhur bagi manusia sebagai citra Allah? Nah, itu ya. Yang kedua, apakah aku selalu bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan citraku sebagai citra Allah? Yang ketiga, apakah aku selalu bersikap hormat terhadap sesama manusia sebagai citra Allah? Jadi itu ya yang bisa kita refleksikan bersama. Lalu untuk tugas minggu berikutnya aku, setelah kita selesai pembelajaran materi pada hari ini, tugas minggu berikutnya coba kamu baca di rumah materi tentang Daud sang pemimpin, agar di pertemuan minggu depan kita sudah bisa memahami, kamu sudah tahu sedikit ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini aku. Silakan satu orang untuk doa penutup. Silakan. Dan sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, kami sudah siap belajar. Hati kami di perjalanan seperti pada permulaan selalu dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Berakhir untuk selanjutnya materi yang tadi Bapak sampaikan dipelajari di rumah. Oke.